Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ayu Julia dengan NIM 0101230109. Di sini saya dari kelas PAI 2A STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul Al-Quran. Secara etimologi, istilah ulumul Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Ulum adalah bentuk jama dari ilmi, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Kemudian Al-Quran. Al-Quran adalah nama kitab suci umat Islam. Ulumul Al-Quran berarti pengetahuan tentang Al-Quran. Dalam konteks epistemologi, ulumul Al-Quran mengacu pada kajian sistematis dan ilmiah tentang berbagai aspek Al-Quran untuk memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan isi kitab tersebut. Bidang-bidang yang termasuk dalam ulumul Al-Quran meliputi nuzulul Al-Quran, asbab an-nuzul, munasabah, nasikh dan mansukh, muhkam mutasyabih, fawatih as-suwar, qiraat, ijaz Al-Quran, dan juga ilmu tafsir. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi terkait ulumul Al-Quran, yaitu yang pertama ada nuzulul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini dimulai pada malam Lailatul Qadar yang terletak di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian ada sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Seperti apa? Itu hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua ada Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian yang ketiga ada dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kebutuhan. Pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada sebagian yang mengatakan bahwa turunnya ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5 itu ini tanggal 18 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan dan juga ada yang mengatakan tanggal 25 Ramadan. Lalu uraian tentang tanggal 17 itu adalah penggabungan antara ayat dengan ayat tentang Perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Ada isyarat turunnya Furqan atau Al-Quran di hari itu, tapi bukan Al-Quran itu turun pada saat Perang Badar. Perang Badar itu setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi sudah jauh. Adapun turunnya Iqra bukan tanggal 17. Lalu inna anzalnahu fi lailatul qadar itu benar Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Sudah itu firman Allah, jadi emang benar Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi tidak tahu itu hari apa. Kemudian materi yang kedua adalah asbab an-nuzul. Definisi asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran. Asbabun nuzul merujuk pada konteks atau sebab-sebab dibalik turunnya wahyu tertentu dalam Al-Quran. Memahami asbabun nuzul sangatlah penting karena memberikan wawasan tentang latar belakang sejarah dan situasi yang melatar belakangi penurunan ayat-ayat tertentu, serta membantu dalam penafsiran dan penerapan ajaran Al-Quran. Kemudian ada pembagian ayat dalam Al-Quran. Ada 2, yaitu yang pertama ayat sababi. Ayat sababi dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Tapi tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Ada yang memiliki asbabun nuzul dan ada yang turun tanpa sebab. Kemudian yang kedua ayat ibtidai. Ayat ibtidai tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa. Adapun contoh-contoh asbabun nuzul. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas ketidakpastian dan kekhawatiran umat Islam mengenai beban syariat yang berat. Beberapa sahabat merasa tertekan dengan berbagai perintah agama yang baru mereka terima. Dan ayat ini datang sebagai penghiburan
menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan seseorang. Kemudian contoh yang kedua terdapat di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Ayat ini diturunkan dalam konteks Perang Badar. Dalam pertempuran ini, jumlah pasukan muslim sangatlah sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy. Ayat ini memberikan dorongan dan pedoman kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi musuh. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi i'jaz Al-Quran. Kata i'jaz Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu i'jaz yu'jizu i'jazan yang artinya melemahkan. Jadi i'jaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Ada dua konotasi ketika berbicara tentang i'jaz Al-Quran, yaitu manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, yang kedua, kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menentang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran. Adapun beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dari segi bahasa. Al-Quran itu mempunyai keindahan dan kelembutan bahasa. Juga yang kedua, keserasian antar kata, antar kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bahasanya sesuai dengan akal dan perasaan. Kemudian yang keempat, keanekaragaman bahasa yang begitu banyak. Kemudian juga bahasa-bahasa yang membahas secara global dan terperinci. Juga yang terakhir, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Kemudian adapun contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, ketelitian pengungkapan kata-kata. Ada suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf tertentu. Biasanya menggunakan huruf-huruf itu dalam jumlah lebih banyak dibanding huruf lain. Misalnya dalam Quran surat Qaf dapat ditemukan huruf Qaf berulang-ulang dalam jumlah lebih banyak daripada huruf yang lainnya. Yang kedua, keserasian huruf alif, lam, mim. Dalam surat yang berawalan huruf alif, lam, dan mim, jumlah huruf alif selalu lebih banyak daripada lam, dan jumlah huruf lam selalu lebih banyak dari huruf mim. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Ankabut. Kemudian kemukjizatan yang selanjutnya yaitu terdapat pada angka 19. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf dan setiap hurufnya mengandung 10 kebaikan. Jadi jika dikalikan maka 19 dikali 10 hasilnya 190 kebaikan. Kemudian juga ada surat yang pertama diturunkan yaitu Al-Alaq. Al-Alaq itu berjumlah 19 ayat. Ada juga surat yang ayatnya yaitu ada 19 malaikat yaitu surat Al-Mudaththir ayat 30. Kemudian dalam bilangan prima, angka positif pertama yaitu 1 dan angka positif terakhir yaitu 9. Maka jika digabungkan menjadi 19. Kemudian mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mukjizat material indrawi, yaitu bersifat kebendaan, bisa dilihat ataupun bisa didengar, sifatnya kontemporer atau sesaat. Contohnya mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu api menjadi dingin. Kemudian yang kedua ada mukjizat Nabi Musa yaitu tongkat menjadi ular atau juga bisa membelah lautan. Kemudian yang ketiga mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu bisa membelah lautan. Kemudian yang kedua ada mukjizat material logis yaitu tidak bersifat kebendaan. Contohnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu bukanlah benda, tapi yang benda itu adalah mushaf Al-Quran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai ulumul Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.